Sidik mau berangkat kuliah dulu ya? Ah iya. Loh, kok gak barengan sama Joni berangkat? Oh, Joni itu tadi lagi apa? Jadi Enggak. Lu duduk dulu. Ada sesuatu yang mau Abi tanya sama lu. Ayo duduk. iya, Bi. Ya, Bi. Joni pamit dulu ya. John, duduk dulu ya. Joni? Ya iya, siapa lagi kalau bukan lo, John? Ini pasti soal gue bahasain bukunya si Sidik. Lu berdua denger baik-baik. Ada yang mau Abi tanyain sama lu berdua. Abi mencium ada permusuhan di antara lu berdua. Dan Abi nggak tahu masalahnya apa. Tapi Abi sebagai kepala keluarga di rumah ini tidak ingin ada permusuhan yang lebih daripada 1 hari. Kagak bagus itu. Sekarang terserah, siapa yang mau cerita dulu? Ada apa ini? Kalau ada yang merasa bersalah, minta maaf. Iya, Nya. Joni udah minta maaf barusan. Barusan udah minta maaf. Lu minta maaf Mas Sidik. Emang Joni punya salah apa Mas Sidik? Ya, emang salah Joni juga sih, Bi. Semalam Joni gak hati-hati. Nabrak gelas, airnya jatuh ke bukunya Sidik. Terus bukunya rusak. Tapi Joni udah minta maaf, Bi. Tapi Sidiknya diem, Bi. Gara-gara itu aja. Astagfirullahaladzim, Dik. Lu ada apa sih sebenarnya, Dik? Abi tahu betul kalau buku itu penting buat lu karena pintu adalah gerbangnya ilmu. Tapi masalahnya, Abi nggak bermaksud membela salah satu di antara kalian. Tapi kenapa masalah kayak gitu aja masih berpanjang-panjang berlarut kayak gini? Nggak bagus kayak gitu, Dik. Enggak kok, Bi. Sebenarnya Sidik itu udah nggak marah sama sekali kok sama Joni. Kalau Umi boleh tahu, sebenarnya ada masalah apa? Enggak sih, Mi, nggak ada masalah apa-apa. Cuma gini loh, Mi. Beberapa hari belakangan ini Sidik tuh cuma kepikiran aja soal Adam yang udah taruh sama Khidbah Maisaroh. Astagfirullahaladzim. Dik, lu masih punya rasa iri sama Adam? Ya nggak gitu, Bi. Sidik tuh sama sekali nggak iri kok sama Adam. Cuma gini, Bi. Mi, kemarin tuh Sidik sempat mikir. Pas bulan Ramadan itu kan Pak Haji Muhyiddin sempat nuduh Sidik sama Hartati yang enggak. Dan untuk menghindari fitnah, kan alangkah baiknya kalau Sidik itu ta'aruf dan khidbah Hartati. Ya, tapi Sidik nggak tahu cara ngomongnya sama Abi sama Umi. Robi. Selamat pagi Pak Robi. Pagi, Monik. Aduh, selamat pagi, Bapak Dirut. Yang baik hati dan bijaksana, capek gue ngejar lo, buset, jalan cepet banget lo kayak orang dulu, bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gitu dong. Kok pagi-pagi udah datang di sini sih? Emang kenapa nggak boleh? Ada masalah, iya, namanya orang bertamu. Gue curiga nih. Wah, curiga-curigaan Pasti lo. ada sesuatu nih. Tuh, kan? Ya kan? Ya Allah, Rob, lu sujon banget sama gue, ngeselin banget sih, Rob. Ada tamu di sini bukan suruh masuk, suruh apa kek, gimana kek? Ini malah udah pikiran yang enggak. Ya deh, silahkan masuk. Nah, yuk, masuk ruang gue. Ya bukain pintunya. Aduh, ntar kalau misalkan tamu yang buka pintu, ntar dibilang nggak sopan lagi apa gimana lagi. Bukain dong. Ih, gila aja nih orang ini sudah tahu datang kemari. Ya deh. Ayo silahkan masuk. Bapak Restu yang terhormat, yang ganteng yang nggak berujung. Gantengnya nggak berujung. Masih inget aja loh. Ya udah silakan. Hai, masuk ayo silahkan. Udah, Mbak. Buruan. Rupanya di kampung Duku ini lagi ada
demam ta'aruf ya. Lu apaan sih lu Jon, ketawa ketiwi? Diem ngapa lu? Gitu aja sewot. Lu mau tapi malu kan? Apaan, perasaan lo doang tuh, lebay. Kok gua? Lu kali yang punya perasaan. Perasaan sama doi, ya kan? Terus lu Jon godain gue. Udah. Sekarang kalian pergi aja ya. Lu kuliah dulu, tapi jangan lupa ajak Joni. Karena kalau enggak, ntar Joni terlambat. Udah jam segini masalahnya, ya. Mengenai soal ta'aruf. Ta'aruf itu bukan masalah yang sepele. Dan dia nggak bisa dibicarakan sampai lalu begitu aja. Karena ini masalah serius. Jadi dibicarainnya ntar aja ya. Oke? Oke? Oke. Terus aja lu Jon godain gue. Ya udah deh Bi, kalau gitu Sidik berangkat dulu ya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lama-lama lu Jon, gue tinggalin lu. Pamit lebihnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sidik. Kalau soal pelajaran, soal wawasan, soal agama, dia pinter Umi. Tapi kalau sudah bicara masalah rasa cinta, dia tuh kayak anak polos Umi. Masih polos ternyata. Iya, Bi. Sidik tuh terlalu polos. Nah itu yang bikin Abi aneh. Kok bisa-bisanya Haji Muhyiddin nuduh yang macam-macam sama Sidik yang masih polos seperti itu. Abi bener-bener nggak ngerti. Tega bener deh. Apa karena kita jangan-jangan kurang peka kali ya, Bi ya? Nggak peka gimana? Maksudnya apa? Ya, ternyata kan kita belum siap, Bi, ngadepin anak yang sedang jatuh cinta. Iya juga sih. Jujur aja, Abi juga belum sampai kepikiran ke situ sih. Terus gimana dong, Bi? Ya udah, sekarang kita pikir pelan-pelan aja. Pasti ada jalan keluarnya. Oh ya Umi, Abi jam 9 ini ada janji ketemu dengan klien. Jadi Abi sekarang berangkat kerja dulu ya. Ya udah, Bi. Umi ambil sepatu dulu ya. Abi sampai lupa pakai sepatu udah langsung mau kerja aja. Ya udah, Ami ambilin dulu ya, Mi ya. Bi. Makasih Umi. Ada. Lo kenapa sih Rob ketawa-tawa begitu banget Rob? Please, aduh, Bapak Dirut yang terhormat, tawa aja terus. Ngeselin banget sih ini orang. Sorry. Rob, ini tuh bukan mainan, bukan lawakan, ini sesuatu yang sakral, yang penting. Ini tuh menyangkut masa depan hidup gua, lu malah ketawa-tawa kayak gini. Ngeselin banget sih Rob. Sorry. Soalnya lu datang pagi-pagi kemari dan minta gue supaya Rasel mencabut soal masalah taruhan itu. Ya, Rob, udah dong ketawanya dong. Ih, ngeselin banget sih, nggak lucu. Lu seneng banget tuh kalau gue menderita kayak gini. Enggak, masalahnya tuh kalau gua nggak ngejalanin taarufan, gua nggak akan bisa ketemu sama brokoli gue alias Rasel. Terus? Ya udah begitu. Ya gampang, lu taruhin aja si Rasel. Rob, lu tuh kalau ngomong enteng banget ya, nggak punya beban hidup lo, bener, padahal hidup lo beban semua. Gua tahu, ngeselin banget sih Rob. Rob, ini tuh bukan satu hal yang enteng buat gua, buat lu sih ngomong doang sih gampang, tau nggak? Terus mau gimana? Lu mau pacaran terus selamanya sama Rasel? Lu nggak mau taruhan gitu? Ya masalahnya bukan begitu. Kalau misalkan yang mau gue tarufin ini bukan keluarganya si Bapak Mr. Haji Muhyiddin sih bukan masalah buat gue. Tapi kan lo tahu sendiri si Bapak Mr. Haji Muhyiddin itu kayak gimana sama gue, ha? Kejam, anarkis. Kalau ngeliat gue tuh bawaannya apa ya? Gue juga gak ngerti. Gue dosa apa sama dia, dan dia juga pasti banyak dosa sama gue. Dan gue gak tahu ya maksudnya gimana ya Rob ya. Aduh. Ya, gini. Nenek, kan lu mau taruhan sama dia? Ya gue tahu. Ya gimana Rob ya, maksudnya jangan kan mau ta'aruf gitu kan. Gue harus ngomong bilang ta'aruf ke Bapak Mr. Haji Muhyiddin. Gue datang aja udah dipelototin gitu kan. Ya syukur-syukur gue gak ditinggal pergi sama dia. Kebayang gak lu? Hah? Ketawa lagi. Aduh, ngeselin banget sih. Gue salah tempat kayak Sorry. Pasti lu gak tidur semalaman karena mikirin ini. Ya iyalah, stres gue. Lu udah pagi-pagi lu gak sabaran. Terus lu datang kemari kan pagi-pagi. Ini orang ngeselin banget sih. Rob, iya bukan cuma gak sabar Rob, tapi kan gimana ya maksud gue,
Ya kita semua orang tahu dan gue tuh sangat tahu kalau lu tuh satu-satunya orang yang bisa naklukin hati Bapak Mr. Haji Muhyiddin waktu lu bisa dapetin romance. Nah makanya gue kesini mau tanya sama lu, gue minta saran, gue konsultasi sama lu, bukan ketawa-tawa aja dari tadi. Iya, Fit. Oh, tapi kalau misalkan lu datang kemari mau konsultasi sama gue, lu salah. Salahnya di mana? Iya salah lah. Nih, lu mau dengar saran dari gue? Ya dari tadi gue juga minta itu saran dari lu, Robi. Masa lu nggak paham juga sih apa yang gue omongin? Meskipun jujur aja nih ya Restu ya, gue sih juga amat-amat ya sedikit-sedikit nggak setuju sih kalau misalkan lu sama Rasel. Ya ampun, gue nggak kebayang kalau misalkan lu jadi adik ipar gue. Rob, lu jangan kayak gitu dong, Rob. Gue janji, Rob, ntar di saat gue jadi adik ipar lu, gue janji gue bakal jadi adik ipar yang nurut. Udah, jangan usah serius kayak gitu. Ya abis lu ngeselin tawa-tawa mulu deh tadi. Ya, terus gimana nih? Ya udah, nih saran gue langsung aja nih ya. Ya saran gue, ya lu langsung aja taruhin si Rasel. Ya nggak? Enggak. Lu ngeselin dari tadi kan gue udah bilang, Rob, kalau misalkan ini nggak ada kaitannya menyangkut trust tuh dari Bapak Mr. Haji Muhyiddin yang ngeselin banget tuh buat gue. Aduh, gue nggak tahu deh dosa apa dia sama gue. Ya mungkin satu hal yang mudah, tapi ini kan lu tahu sendiri. Ntar belum gue ngomong Bapak Mr. Haji Muhyiddin saya mau taarufin, gue tinggal pergi gimana? Diplengosin gimana? Dicuekin? Sakit nggak hati gue? Menyangkut masa depan gue loh. Lu malah ketawa-tawa gitu, Rob. Lu nggak ada peduli-pedulinya sama gue. Gue peduli. Iya, tapi masalah lo beda sama gue. Kasus lo itu beda sama gue. Maksudnya berbeda gimana? Lu kan tahu, Rumana itu kan anak kandung dari Bapak Haji Muhyiddin. Jadi gue penting banget mendapatkan restu pada saat itu. Terus maksudnya gimana sih? Gua ngerti. Maksudnya gini, lo tau kan Rasel kan? Tau kan? Statusnya Rasel kan? Jadi, lo nggak, gimana ya? Abah itu bukan wali nasabnya. Ini apalagi sih wali-wali nasab-nasab, nggak ngerti gua. Nah, wali nasab itu yang punya hubungan darah. Misalkan nih orang tua sama anaknya, jelas kan? Ya saudara sama saudaranya. Bentar, oh jadi maksud lo restu dari Bapak Mr. Haji Muhyiddin tuh gak penting-penting banget buat gue ngedapetin si Rasel ya? Oh gitu. Lo smart banget, lo buka pikiran gua. Oh iya bener. Tunggu dulu. Yang ngomong lu ya, bukan gue. Kan lo yang ngomong tadi bukan wali-wali nasab-nasab, kok gue sih? Didengar sama Haji Muhyiddin marah lo. Kenapa? Jadi gue gak penting-penting banget dapetin yang restu ngomong dari bukan gue ya. Ngeselin orang satunya. Ya, Monik. Maaf Pak Robi, saya mau mengingatkan kalau nanti jam 9:30 Bapak ada meeting dengan orang dari Singapura. Oh iya, makasih Monik ya. Iya, sama-sama Pak. Terus apaan tuh barusan? Itu menunjukkan kalau jam konsultasi gue sama lo udah habis, udah selesai. Yaelah, lu kayak nggak pernah jadi orang kantoran aja. Iya, enggak marah kok, kakak ipar. Siapa kakak ipar? Belum. Kan hampir. Saja juga belum. Ya. Kan hampir. Doain. Udah selesai, hati jalan. Tapi makasih ya, lu udah ngebuka pikiran gue. Udah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. 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 Mana? Assalamualaikum. Bah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah? Ya, Duduk, Bah. ya. Tumben nih sepi rumah lu. Iya, Bah. Cucu-cucu apa kemana nih? Lagi pada bobo Oh. Nini sama Aki lu mana? di kamar. Abah tumben nih kesini nggak ngasih tahu Rum dulu. Ya elah Rum, kayak tamu aja, Abah. Percis kayak satpam lu tadi. Nganggap Abah sebagai tamu. Mau jumpa lu aja pas nyariin lu dulu. Ya enggak, Bah, bukan gitu.
maksud Rum, Abah kan biasanya kalau kesini ngabarin Rum, SMS Rum, telepon Rum. Ini kok tumben tiba-tiba banget? Ya, Abah kemarin itu spontan aja, Rum. Kepikiran mau kesini tuh. Oh, emang ada perlu apa, Bah? Abah mau minum apa biar Rum buatin dulu ya? Kagak usah, Rum. Abah juga baru minum teh tadi tuh. Ini, Rum. Abah pengen ngomong sama lu nih. Apaan, Bah? Soal permintaan haji kemarin ya? Ya elah, Rum, diungkit-ungkit lah aja lagi. Kan Abah udah bilang kagak jadi. Terus apa dong? Ini soal Aki sama Nini lu tuh. Emangnya kenapa sama Aki sama Nini? Rum, lu nggak risih apa? Sama Aki sama Nini lu? Hah? Masa iya di sini terus? Apa nggak terganggu lu keluarga kecil rumah Robi? Kan lu udah punya pembantu. 3 lagi tuh. Tuti, itu apa lagi tuh? Tina dan Pur. Tambah lagi satpam tuh. Memang kurang aja apa? Jujur aja nih Abah Rub ya. Abah aja risih tuh ngeliat Aki sama Nini lu tuh. Dia kan dia punya rumah, punya kebun, punya peternakan lagi coba. Masa dia betah banget di mari ninggalin tanggung jawabnya begitu? Ya iya sih, Bah. Tapi ya kan nggak mungkin, Bah, kalau Rum usir. Ya kagak diusir juga kali, Rum. Ya lu ngomong baik-baik aja lah. Demi kepentingan Nini sama Aki lu juga entarnya. Dan juga kepentingan lu, masa depan lu. Masa iya tinggal di rumah lu sampai tua? Hah? Sampai lu nenek-nenek juga begitu? Iya udah deh, Bah. Nanti biar Rum omongin sama Bang Robi dulu ya. Iya, Robi juga lu harus ngerti ini. Jangan diem-diem aja begitu. Iya, Bah. Ya. Dicatat aja berapa isi pulsanya, terus nomor teleponnya jangan lupa dicatat. Siap, Mbak Inaya. Ya, Mbak. Ini, Mbak. Ya, bentar ya. Ya. Nah, Mas Kirno, dicek deh udah masuk. Oh, ini udah masuk ya, benar. 52.000 ya? Iya, betul. Itu pas banget 52.000. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama Mas Kirno. Makasih. Suti, Mas Kirno, gimana sih Mas Kirno? Nyong beneran Nyong nggak tahu loh. Nyong lagi mainan ini tahu-tahu nabrak Suti beneran. Nyong nggak tahu Suti. Makanya, kalau misalnya mau jalan itu harusnya pakai mata. Masa ada orang sebesar ini nggak lihat? Tapi Nyong nggak sengaja beneran, Nyong nggak lihat sama sekali kalau Suti ada di depanin Nyong. Mas Kirno, kalau mau jalan atau mau puter balik, harusnya lihat ada orang di belakangnya atau enggak. Kalau mobil aja puter balik itu harus kasih lampu sen, Mas Kirno. Lah iki Mas Kirno, balik badan jalan langsung nabrak orang. Piye tuh? Maaf Suti. Ya Allah, HP-nya jadi berantakan begini. Iya tuh iki. Jadi rusak deh handphonenya. Mas Kirno nyebelin. No, kenapa itu Suti? Ini Ceng, Nyong tuh tadi lagi jalan tau-tau nabrak Dek Suti. Gitu ya Mbak Inaya? Mas Kirno, Surti itu marah bukan karena itu, Mas. Loh, tapi marahnya kenapa Mbak? Karena handphonenya tadi jatuh terus rusak. Tapi Nyong bener-bener nggak tahu loh Ceng, kalau HP-nya rusak. Aduh, gimana ya? Ya, pakai bagaimana? Ya lu nya aja lagi apa sekali, no? Suti, Nyong beneran nggak tahu, sumpah Dek Suti. Ya, jang tut, akan kurang galing. Siapa yang kentut ditembak raja maling. Jang tut, akan kurang galing. Ada perawan kentut disangka anak maling. Perawan kentut disangka anak maling. Alah, gimana kalau janda yang kentut? Rampok. Jandaan kalau kentut brobot. Assalamualaikum Bang Kardun. Waalaikumsalam. Mau berangkat dinas nih? Lah, biji mati lu kendor.
Lu kagak lihat gue? Nih, udah pakai seragam begini pakai nanya. Gue kalau udah begini masa mau kondangan? Ya mau dinas lah. Wah, saya salut sama abang. Kemarin abang udah berhasil nangkep maling. Maling yang lainnya jadi keder masuk kampung kita. Takut gitu. Ya, itu mah kebetulan aja. Dan waktu itu ya malingnya lagi apes. Jadi dia lagi kebetulan lagi mau maling. Gue lewat. Apes dia ketangkep. Ah, abang bisa aja ngerendahnya. Ya udah bang, kalau gitu saya pamit jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah, cuma gitu doang. Kagak ngasih duit, kagak ngasih apa. Masa cuma lewat doang, cuma salut doang. Apes dah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa juga. Yang penting sekarang ini warga kampung Duku kagak protes. Gua balik ke kampung Duku. Dan warga kampung Duku kagak ada yang berani ngusir gua. Kenapa-apa? Sekarang gua kan udah menanamkan tanda jasa sebagai pahlawan di kampung Duku. Mudah-mudahan aja hari ini ada maling lagi. Tapi kalau perlu jangan maling, rampok. Jadi sekalian dah gua beri kedebak. Nah, begitu ketangkep kan lumayan. Gua bisa bakal mantep lagi. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Maling kesini aja, biar langsung gue bakal tangkep. Siapa sih yang nelpon? Dia kagak tahu kali gue lagi dinas. Pakai nelpon begini. Ini mah apa aja kalau gue nerima telepon, gue bisa jadi kena pasal korupsi waktu. Apalagi kalau yang nelpon kagak ada penting-penting ya. Nggak enak. Wah, semut. Ini orang ada api ya? Assalamualaikum ya komandan. Apa kabar? Waalaikumsalam. Komandan, lebay lu ah. Bukan lebay, Pak RW. Ya kan emang bener, Pak RW yang budiman tuh komandan Adun, ya kan? Ini bagaimana sih Adun manggil komandan salah? Adun kagak manggil komandan, manggil nama aja salah juga. Bagaimana sih, serba salah nih. Ntar disangka kagak ngormatin lagi kalau kagak ini. Halah, lu cerewet amat lu ah. Ya kan gue cuma, ya buset dah semua orang pada ngormat sama gue. Pahlawan gue. sorry Mut. Bukannya cerewet, gue ini cuma ngejelasin, Mut, ngejelasin. Udah deh, nggak usah dibahas. Pokoknya lu segera ke konter gue. Ada yang pengen gue omongin sama lu. Oke, 86, Komandan. Kardun siap luncur ke lokasi. Ya, gue tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya si semut manggil gue? Jangan-jangan gue mau dikasih tanda jasa. Tanda jasa karena gue berhasil menjadi pahlawan di kampung Duku. Berkat kegemilangan gue kemarin nangkep maling. Assalamualaikum ya Bapak RW yang budiman. Waalaikumsalam. Ada Dek Inaya yang cantik. Apa kabar nih? Baik-baik aja kan? Gak usah pakai nyapa-nyapa segala deh. Ngapain lo godain karyawan gue? Bukannya nyapa. Adun sengaja negor, bukannya nyapa. Menegor. Entah kalau kagak ditegur, ntar katanya sombong lagi, belagu gitu. Udah kagak perlu negor sampai-sampai. Gue gak ada perlu sama lo. Iya, Adun siap. Ini ngomong-ngomong ada apa nih? Pak RW yang budiman manggil Adun, pahlawan kampung Duku, ha? Ada perlu apa kegerangan? Ini yang so imut lo, duduk. Oke, terima kasih Pak Komandan. Cing. Dun, gue lempar pakai laptop lo ya. Tadi kan disuruh duduk nih, Adun duduk udah lempar laptop gimana sih? Yang perlu sama lo gue. Bawa bangkunya kemari. Salah mulu. Masa pahlawan disalahin?
Nih, gue siang ini pengen ke kantor polsek. Urusin yang urusan kemarin. Gue titip kampung duku ya. Siap, 86 komandan. 86. Kalian aja 2016. Oh iya, ntar kalau polisi butuh keterangan saksi lagi, lu kudu datang ya. Oke, Adun mah siap aja, yang penting ada duit bensin. Iya, ntar gue kasih bensin kemasan buat lo. Pak RW yang mau di mana canda mulu dia nih. Gue berangkat ya. Oke, siap. Temenin gue polsek. Bentar Mut, gue beresin file Mut. Bentar Mut ya. Iya. Lu ngapain masih di mari? Lah, kan Adun kan disuruh pergi, jadi nungguin komandan. Perintah kan udah gue kasih. Laksanakan, ngidar lu sekarang. Oke, 86 komandan. Dek Inaya, ngomong-ngomong minta nomor teleponnya dong. Jadi kalau pesen itu pulsa kan tinggal SMS ya. Nah, kagak boleh. Kalau lu pengen isi pulsa, lu telepon gue. Ntar gue isiin pulsa. Tiap akhir bulan gue potong gaji lu. Elah, Pak RW ikut-ikut aja urusan anak muda. Ini kan orang lagi usaha main patahin aja. Ini kan Dina ya. Ini Adun pahlawan kampung duku mau berangkat jalanin tugas dulu ya. Oke? 86. Iya. Udah. Nah, jangan dulu ya. Assalamualaikum. Ya ampun, Nyong kok jadi kepikiran terus ya sama kejadian tadi. Nyong enaknya gimana ya? Apa tak gantiin aja ya handphonenya Dik Suti? Astagfirullahaladzim. Apaan sih, Pak? Lagian lamun aja. Duh, sampai ngapain sih ngagetin Nyong? Kok jantungnya copot, Ben? Gampang, no. Kalau jantung itu copot, tinggal dilakban. Kalau kagak diikat tuh sama kabel. Beres kan? Lakban emang disobek, sampai lu tak ikat pakai kabel rem. Ya elah, no. Galak bener sih gitu aja. Maaf. No. Lagi nanti ngapain sih hari gini masih ngelamun aja? Lah, siapa yang ngelamun sih Bang Tarmizi? Nyong tuh lagi mikir. Sampai tau mikir nggak? Iya, lagi mikir. Ngerti deh aneh, ngerti. Ya, lagian Kakak Kirno itu sedang berpikir apa toh? Oh ya, cerita sama kita. Mungkin kita nanti bisa bantu ya. Bener tuh kata Pak Ngadimin. Top tuh Pak Ngadimin. No, kalau ente punya masalah, cerita sama kita berdua. Siapa tahu kita ada solusinya. Ya nggak Pak Ngadimin? Betul begitu. Lu Pak Ngadimin. Apa ya? Nganu. Buruan cerita. Kita berdua penasaran nih. Sampai nanti Nyong yang punya masalah kenapa sampai yang penasaran sih? Sabar nggak sih? Iya. Maaf. Orang nggak sabaran yang punya masalah siapa? Jadi gini nih. Tapi sampai janji ya kalian berdua ya, jangan cerita ke siapa-siapa. Iya, enggak. Saya juga berjanji. Bener ya Bang Adimin? Jadi gini nih ceritanya. Tunggu. Nyebelin. Jadi begitu ceritanya Pak Ngadimin, Bang Tarmizi. Oh, begitu. Jadi gara-gara Kakak Kirno merusakkan HP-nya Mbak Suti, Kakak Kirno merasa bersalah dan kepikiran terus begitu ya? Nyong tuh bukan masalah kepikiran aja Bang Ngadimin, tapi Nyong tuh udah pusing 7 keliling Bang Ngadimin. Iya. Ya sampai juga sih salah kalau jalan tuh nggak lihat-lihat ya, jadi kayak begitu jadi. Tahu di mana sih mata ente, no. Ya itu dia masalahnya Pak Ngadimin. Nyong jadi gimana ya? Mas udah benar-benar merasa bersalah gitu Bang Ngadimin. Udah ngerusakin HP-nya Dik Suti. Ya elah, no. Gitu aja dipusingin. Sampai kok malah ngeledek Nyong sih Bang Tarmizi? Ya bukannya ngasih solusi kayak apa kayak gimana kayak malah ngeledek Nyong. Iben sih. Gampang tuh. Ya kalau kecil apa? Coba solusinya apa kalau kecil? Tinggal ente beli HP baru, terus ente kasihin deh Suti. Gampang kan? Iya nggak? Iya nggak Bang Ngadimin? Ya nggak? Iya. Oh. Tapi kalau Dik Sutinya nggak mau nerima gimana?
Ampun deh, no. Semuanya dibikin pusing. Kok sekarang malah Pak Ngadimin toh yang ketawa. Bagaimana tidak ketawa? Ya urusan Mbak Suti itu mau terima HP-nya atau mau tidak terima, itu kan urusan dia, bukan urusan Kakak Kirno. Jadi tidak usah pusing ya, yang jelas kasih HP-nya. Maksudnya Pak Ngadimin pipin ya? Nah, yang jadi urusannya Kakak Kirno itu adalah mengganti HP-nya Mbak Suti. Itu kan begitu. Perkara dia tidak mau terima atau terima, itu kan urusan dia, bukan urusan Kakak Kirno. Bener. Oh iya, bener juga. Kalau gini yang jadi lega banget Ngadimin. Yang makasih banget. No, apaan sih? Ini najis. Main peluk-peluk aja, udah kayak laki bina sih. Najis. Kalau orang-orang lihat bagaimana? Tuh, iya malu lihat orang tuh. Mau kemana ente? Mau pamit Bang Rojik, mau ke rumah Mang Damin. Mang Damin, nitip martabak 2 ya. Sampean tidak lupa sama makanan. Ya iyalah, orang hidup tuh harus makan, Bang Ngadimin. Coba Pak Kadru jelaskan, apakah benar pria itu yang disangkakan sebagai maling motor di kejadian kemarin, Pak? Bener Pak Polisi tuh yang duduk tuh. Dia tuh maling motor itu. Tolong Pak Kadun perhatikan sekali lagi. Bener Pak Polisi, dia. Mata saya belum picek. Nih begini. Aduh. Kenapa sih? Kenapa sih? Lu jangan lebay begitu. Jawab aja, iya apa kagak kalau ditanya sama polisi. Ya, nggak usah lebay yang kagak jelas gitu. Lu tahu nggak kalau lu diajak ngomong sama aparat, jangan lu samain ngomong sama Kirno. Lu mau ikut di penjara, lu mau? Iya Pak Polisi, itu yang maling motor kemarin Pak Polisi. Baiklah, semua pernyataan Pak Kadun sudah kami catat. Mari Pak, kita lanjutkan meja depan. Iya. Silakan. Mari Bapak. Duit gua apa sih, Nok? Ya, itu Wak buat gantiin HP-nya Suti yang tadi siang yang bilang itu loh, Wak. Oh, begitu. Terus kontrakan pinjam berapa? Ya, kalau uang nggak keberatan sih yang pinjam setuju, Wak. Ngomongnya orang saya gugup-gugup. Bilang saja 1 juta. Kalau kau gugup berarti setuju. Lah setuju sih duit pira kowe? Masa yang tadi bilang setuju, Wak? Nggak nyadar, Wak. Itu maksudnya yang 1 juta aja gitu loh. Oli. Tapi apa nggak kebanyakan itu 1 juta? Kalau masuk kebanyakan kayaknya sih malah ngepas. Terus kapan kan? Ya sekarang ya masuk besok, Wak. Oh begitu. Ya nanti ya tak ambil uangnya dulu. Ya Pak. Ya no. Dihitung disit. Nggak usah lah, Pak. Pasti pas nyong yakin. Temenan gue harus hitung. Ora usah, pas pasti. Tapi temenan ke gue nempui HP-nya Suti. Jangan untuk yang lainnya. Yakin gelang busu, Pak, swear. Buat Suti. Ya wes, nyong percaya kalau kono. Ya wes, Pak, kalau gitu nyong langsung pamit ya, Pak. Mau langsung ke kantor ya Cing RW, langsung beli handphone. Terusan ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ini aja Mas Kirno. Ini layarnya udah layar sentuh, Android pula, jadi bisa buat macam-macam. Oh gitu ya, Mbak. Berarti ini beneran bagus berarti ya? Assalamualaikum Teh Naya. Waalaikumsalam Bang Rais. Mau beli pulsa ya? Iya Teh Naya. Mbak Naya, tapi ini beneran bagus ya? Bagus lah, masa nggak bagus saya tawarin Mas Kirno sih? Ya udah kalau gitu yang milih yang ini aja. Beneran nih, nggak berubah lagi? Nggak usah ini aja, bener yakin. Sebentar ya Bang Rais ya, saya ngelayanin Mas Kirno. Oh iya Teh Naya, enggak apa-apa, enggak masalah. Oh iya Mbak Naya, ini jadinya berapa nih? Ini harganya 950.000. 950, bentar. Bentar Mbak ya. Ini Mbak Naya, hitung dulu. Hitung ya? Ya. Kita berarti kembalian 50.000 ya? Ya, Mbak. Nih, Mas Kirno kembaliannya. Ya, Mbak Naya. Nah, terima kasih, Mbak. Kalau gitu nyong pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong
Bana Mas Kirno, Ambo diajukan. Pura Frenda lihat lagi sama Ambo. Pak Rais, Oh, catat ya. dulu nomornya. Ya Teh Naya. Teh Naya, tadi Mas Kirno tuh beli handphone baru atau bekas ya? Baru lah, masa bekas? Oh, baru. Berarti handphone yang lamanya dijual Teh Naya? Oh enggak, itu Mas Kino beliin buat Suti katanya. Apa buat dia Suti? Onde mande. Begitu caranya yo. Bang Rais. Ih, aneh banget kok nggak jadi beli pulsa ya. Pas denger si Mas Kirno beliin handphone buat Suti. Hah. Ya Allah, sayang banget handphonenya jadi rusak begini. Piye yo carane? Gimana Bapak bisa menghubungi aku atau aku bisa menghubungi Bapak? Wah, HP ku satu-satunya iki rusak. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara Mas Kirno. Dasar manusia galau. Assalamualaikum. Muncu. Gua harus bantah Muncu. Ambo ada urusan penting sama Muncu. Onde mande. Kemana Muncu? Nggak ada di kamar. Muncu. Onde mande. Yo, Moncu. Halo. Moncu di mana? Aduh, ngapain ke sana? Moncu. Ambo nih ada keperluan penting sama Moncu nih. Iyalah Moncu. Tolong pinjamkan Ambo PT 1 juta yo. Ya Moncu yo. Moncu. Tolonglah Ambo Moncu. Iya Mauncu, yang jelas PT itu ada hubungannya dengan harga diri Ambo Mauncu. Iya Mauncu, nanti Ambo ceritakan semuanya. Kalau Mauncu sudah sudi meminjam uang PT 1 juta sama Ambo. Ya Mauncu yo. Mauncu. Tolonglah Ambo Mauncu. Jangan Ambo ini sampai sakit hati, Mauncu. Jangan sampai patah hati, Mauncu. Halo. Mauncu. Onde mande. Ya Allah. Pelit mana Mauncu nih. Ambo pinjam PT 1 juta ndak boleh. Aduh. Bingung Ambo nih, Ambo mau pinjam siapa lagi kalau bukan ke Mauncu?